Xiaoyan akhirnya keluar dari menara, ia pun menunjukkan api dingin kepada tetuamu, yang kini kekuatan api dingin meningkat sangat pesat. Tetuamu semakin berambisi untuk mendapatkannya. Xiaoyan lalu menggunakan teknik formasi api 5 putaran yang telah diajari oleh pria tua sebelumnya. 离火分天，狼行火灵。我还没让你死呢，错了，药老在哪儿？在中州。老贼居然偷袭我！萧炎，这是魂殿送你的大。怎么回事？ Terlihat ia tiba-tiba kehabisan energi tempur dan tidak bisa melawan tetuamu. Yang dikala itu, tetuamu menyerap seluruh energi para murid. Ia pun menghubungi Sun Er untuk meminta sedikit energi tempur miliknya. Sun Er tentu saja memberikan setelah mengetahui tetuamu sedang menyerang mereka. Setelah berhasil mendapatkan energi tempur, ia kembali bertarung. Dan pada akhirnya, tetuamu memilih mundur karena kalah melawan Xiaoyan. 开山宴！复国魂殿，我总有一天会找到。是。萧炎哥哥，你自己要多加保重。 Akibat insiden tersebut menyebabkan kepala akademi meninggal dunia. Sebelum meninggal, ia menitipkan Akademi Jianan kepada para tetua untuk dijaga dan ia tidak menyesal mati demi melindungi akademi. Mereka semua pun sangat bersedih atas kematiannya. Singkat cerita, Xiaoyan menghampiri pria tua tersebut dalam meminta bantuan. Cara membagi menjadi 2 bagian api jantung surgawi karena akademi membutuhkannya untuk menara pelatihan energi. Mendengarkan hal tersebut, pria tua itu pun menyetujui sehingga api jantung surgawi dibelah menjadi 2 bagian. Satunya untuk Xiaoyan dan satunya lagi untuk Akademi Jianan. Semua murid yang melihat menara pelatihan energi sudah memiliki api jantung surgawi menjadi sangat senang sebab mereka akhirnya bisa kultivasi kembali di menara tersebut. Kemudian, Xiaoyan kembali meminta bantuan cara menemukan keberadaan air liur bodi untuk membantu menghilangkan racun di tubuh temannya. Pria tua menjawab, air liur bodi berada di pohon bodi kuno dan pohon tersebut ada 4 yang terbagi di beberapa wilayah. Namun masing-masing pohon saling terhubung satu sama lain. Dan salah satu dari pohon bodi kuno yang berada di sekte Gu menyegel jasad dari Hun Miseng, pemimpin terdahulu sekte Aula Jiwa. Pria tua lalu keluar ke dunia untuk menunjukkan salah satu pohon bodi kuno. Xiaoyan menggunakan api jantung surgawi dan mendapati kebenaran bahwa pohon tersebut memiliki jiwa. Secara bersamaan, Sun Er bersama Gu Yao pergi ke salah satu pohon bodi kuno dalam memperkuat segelnya. Karena mereka membuka akses untuk masuk ke dalam pohon tanpa sengaja, Xiaoyan juga dapat masuk ke sana. Lalu mereka pun memulai ritual untuk memperkuat segel dan terlihat jasad Hun Miseng berada di sana. Meskipun sudah mati, energi tempurnya masih ada sampai sekarang. Sedangkan Xiaoyan tak sengaja memegang pohon itu dan tiba-tiba energi dari pohon tersebut masuk ke dalam tubuhnya. Lalu kemudian ia mengambil air mata bodi yang mulai mengalir menggunakan sebuah botol. Tetuamu memanfaatkan situasi saat ini. Ia tahu jasad Hun Miseng segelnya sedang diperkuat. Maka dari itu, ia pun mulai menyerap energi tempur milik Hun Miseng agar ia menjadi jauh lebih kuat. Guru tua dibiarkan melihat ini semua agar menjadi saksi keberhasilannya.
魂殿不死，魂殿永存。减一。是。 Karena hal tersebut, Sun Er bersama yang lainnya mulai panik karena tiba-tiba terdapat perlawanan yang seperti ada seseorang yang ingin menyerap energi tempur dari jasad Hun Miseng, yang berakhir mereka gagal memperkuat segelnya dan energi dari jasad tersebut menghilang. 这是怎么回事？你竟然解开了魂灭生的封印！力量就是力量，志在我得。薰儿妹妹，萧炎哥哥，怎么会遇见薰儿你呢？菩提古树能量重新流动。薰儿，咱们中州见。我想你了。 Kemudian, Sun Er melihat sebuah gambar di batu tersebut, seperti tidak asing terhadap gambar itu yang pernah ia lihat sebelumnya. Lalu ia pun pulang untuk memberitahukan masalah ini kepada sang ayah. Setelah mendapatkan informasi tersebut, sang ayah sangat terkejut. Ia menyadari ini semua ulah dari tetuamu yang telah menyerap energi tempur jasad dari Hun Miseng. Sun Er kembali bertanya kegunaan dari batu giok keluarga Xiao. Ia ingin tahu bagaimana cara menggunakan kekuatan dari batu giok itu agar ia bisa memberitahukan kepada Xiao Yan. Dengan begitu, Xiao Yan mampu melawan sekte Aula Jiwa. Sayangnya sang ayah menolak untuk memberitahukan dan menyuruh Gu Yao menjaga Sun Er supaya tidak keluar kamar. Tidak hanya itu, Sun Er juga dilarang bertemu dengan Xiao Yan lagi. 不要，带薰儿回去。是。 Bukannya menuruti perintah ketua sekte, Gu Yao justru membantu Sun Er memasuki ruangan rahasia dalam mencari tahu kekuatan apa yang tersimpan di batu giok keluarga Xiao. 明白了，分头找。找到了。 Setelah sekian lama mencari, ditemukanlah sebuah dokumen berusia ribuan tahun. Di sana tertulis keluarga Xiao ribuan tahun yang lalu merupakan sebuah sekte yang bernama Sekte Xiao. Lalu Sekte Xiao bersama Sekte Gu menciptakan aliansi dalam menghadapi Sekte Aula Jiwa. Xiao Suan, pemimpin Sekte Xiao terdahulu, menggunakan batu giok dan mengorbankan nyawanya untuk membunuh pemimpin Sekte Aula Jiwa terdahulu. Terlihat terdapat gambar yang sama percis seperti batu giok kuno yang berada di tangan Xiao Yan saat ini. Dari sinilah mereka mengetahui Sekte Xiao adalah sekte pertama di dunia yang kini telah berubah nama menjadi keluarga Xiao. 萧家就是萧族。 Racun di tubuh Yixian terlihat sudah semakin parah. Ia pun menyegel dirinya sendiri dan berniat mengakhiri hidupnya agar tidak menjadi malapetaka untuk semua orang. Ia juga meminta Medusa untuk memberitahukan kepada para tetua agar menyegel menara tersebut. Para tetua yang mendapatkan informasi segera menyegel menara pelatihan energi. Medusa bersama Hujia sangat bersedih melihat ini semua. Lalu tak lama kemudian, Xiao Yan datang ke sana. Ia berhasil mendapatkan air liur bodi dan segera meminumkannya kepada Yixian. Namun sayang, efeknya tidak terlihat. 怎么会这样？ 罪恶难受。 Xiao Yan teringat perkataan pria tua. Air liur bodi wajib dioleskan ke tubuh si penderitanya. Dengan terpaksa, ia membuka baju belakang Yixian dan segera mengolesi air liur bodi tersebut. Sehingga Yixian akhirnya bisa sembuh.
Mereka pun keluar dari menara, disambut oleh mereka semua yang sangat senang melihat Yi Xian sudah sembuh. Sesaat, Xiao Yan teringat, pria tua sempat berkata, air liur body hanya mampu menahan racun di tubuh Yi Xian selama 3 tahun saja. Kalau mau disembuhkan sampai ke akarnya, Xiao Yan harus pergi ke Paviliun Xingyun di wilayah Zhongzhou untuk meminta bantuan kepada pemimpin paviliun tersebut. Di sana Xiao Yan mengajaknya untuk pergi bersama-sama, namun pria tua memilih tetap tinggal di menara pelatihan energi. Lalu pria tua sedikit menjelaskan wilayah Zhongzhou sama seperti wilayah kerajaan Gama tempat yang mereka tinggali saat ini. Maka dari itu peraturan di wilayah Zhongzhou juga berbeda. Di sana ada 4 paviliun. Dan paviliun terkuat adalah Paviliun Xingyun. Xiao Yan dipinta untuk mengaku sebagai murid dari guru tua supaya diterima sebab guru tua adalah pemimpin terdahulu Paviliun Xingyun. 去中州走传送法阵。 Singkat cerita, yang pergi saat ini adalah Xiao Yan bersama Yi Xian. Mereka pun melewati portal dimensi untuk menuju wilayah Zhongzhou. Di sana Ziyan memberikan ia sebuah gelang kepadanya, agar kelak apabila Xiao Yan membutuhkan bantuan, Ziyan bisa mengetahui keberadaannya dan akan segera datang. Medusa juga meminta ia menjaga diri baik-baik. Sambil menggigit tangan Xiao Yan, itu adalah tanda dari Ratu Ular kalau Xiao Yan adalah miliknya dan ia dilarang untuk mati. 这是蛇王标记，有了蛇王标记，你就属于本王。 Setelah melewati portal dimensi tersebut, Xiao Yan terpisah dengan Yi Xian. Ia pun berada di sebuah pasar dan mulai mencari keberadaannya. Namun, yang ia temukan seorang bocah laki-laki sedang dibuli. Ia pun teringat semasa kecilnya dulu yang juga diperlakukan seperti itu. Tentu saja ia segera membantu bocah tersebut. Lalu di sana ia memperkenalkan dirinya bernama Xiao Yan yang berasal dari wilayah kerajaan Gama. Sesaat seorang pria yang bernama Ying Wei, pengawal rumah lelang melihatnya. Lantas Xiao Yan dihampiri karena ia adalah orang baru di wilayah tersebut. Ying Wei memberikan ia sebuah pelakat untuknya agar bisa masuk dan mencari informasi apapun di rumah lelang. Sesampainya di rumah lelang, ia tak sengaja melihat kitab petir yang waktu dulu sempat gagal ia pelajari akibat diambil oleh Hu Jia. Lantas ia pun membelinya. Secara bersamaan ada seorang wanita bernama King murid dari Paviliun Feng Lei, sedang memborong semua senjata yang dijual di sana. Sampai-sampai kedua juniornya di sana mengeluh akibat tidak mampu membawa barang sebanyak itu. 师姐，是真拿不下了。嘴不是还闲着呢吗？走，那边看。 Mereka berdua pun tak sengaja bertemu. King menyadari Xiao Yan adalah orang baru di wilayah Zhongzhou, namun fokusnya teralihkan saat melihat kitab petir yang dipegangnya. Karena kitab tersebut berasal dari Paviliun Feng Lei. Ia pun menuduhnya sebagai pencuri, sebab kenapa bisa berada di tangannya. Xiao Yan mengaku ia sehabis membeli kitab tersebut barusan dan bukan pencuri. 这卷斗技是我买的。 Beruntung seseorang yang bernama King Luan yang berasal dari Paviliun Xingyun membantunya dan ia membenarkan Xiao Yan baru saja membelinya. Mereka berdua ini ternyata saling kenal meskipun beda perguruan. Terlihat King sangat kesal apabila bertemu dengan King Luan. Tidak hanya itu, pemilik rumah lelang bernama Ya Fei menghentikan perdebatan dan membela Xiao Yan. Ia pun meminta King untuk segera pergi karena ia sudah membuat kegaduhan di tempatnya. Merasa malu, King membuat perhitungan kepada mereka berdua dan pergi dari sana. 明天给你好看。师兄，刚才 Setelah mengetahui
King Luan dari Paviliun Xingyun, ia pun mengaku juga berasal dari Paviliun Xingyun sebab gurunya adalah mantan pemimpin paviliun tersebut. Tentu saja King Luan tidak mengenalnya dan tidak pernah melihat ia berada di paviliun. Xiaoyan berkata, ia ingin bertemu dengan ketua Paviliun Xingyun yang baru karena ada urusan yang harus ia selesaikan. King Luan menjawab, esok hari diadakan kompetisi keempat paviliun. Apabila ingin bertemu dengan ketua Paviliun Xingyun, silahkan datang saja. Tak lama kemudian, Ya Fei menghampirinya dan ia mengajak Xiaoyan mengobrol empat mata. Entah bagaimana bisa, di sana Ya Fei mengenalnya, bahkan tahu asal-usul Xiaoyan. Mendengarkan hal tersebut, Xiaoyan balik bertanya bagaimana ia bisa tahu. Namun, Ya Fei enggan untuk menjawab. Intinya ia bersedia membantu Xiaoyan untuk menghadiri acara kompetisi keempat paviliun dan mempersilahkan ia tinggal semalam di rumah lelang miliknya. 你就在这休息吧。 Setelah itu, Xiaoyan sedikit mencurigainya sebab kenapa bisa tahu asal-usulnya. Namun ia menyampingkan masalah tersebut. Fokusnya saat ini menemui ketua Paviliun Xingyun. Ia lalu mencoba mempelajari kitab petir yang baru saja ia beli. Ternyata kitab tersebut selain dapat menciptakan serangan petir, bahkan mampu membuat Xiaoyan membelah tubuhnya menjadi beberapa bagian, seperti jurus bayangan. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Kompetisi keempat paviliun segera diadakan. Terlihat ketua paviliun Feng Lei bernama Tian menyuruh murid kebanggaannya yaitu King dalam mengalahkan para murid dari ketiga paviliun supaya paviliun Feng Lei mereka tetap menjadi nomor 1 di wilayah Zhongzhou. Kompetisi akhirnya dimulai. King dengan mudah mengalahkan satu persatu murid dari ketiga paviliun. 从前没有听说风雷哥有个这么厉害。 还有谁要挑战吗？ King Luan dari Paviliun Xingyun turun ke arena. Mereka pun bertarung dan terlihat jelas King tidak ada apa-apanya di hadapan King Luan. Sayangnya King bersikap curang. Ia pura-pura kehabisan nafas di saat senjata kain miliknya justru mengikat tubuhnya sendiri. Tentu saja King Luan segera membantu untuk melepaskannya. Namun sayang, King memanfaatkan hal tersebut untuk menyerangnya. 危险！怎么样？我们走。 Siapa sangka Xiaoyan datang ke sana dan ia tidak terima Paviliun Xingyun diperlakukan curang oleh Paviliun Feng Lei. Ia pun mengaku murid dari Paviliun Xingyun dan siap bertarung melawan King Sesaat Xiaoyan membuat peraturan apabila King kalah, ia harus meminta maaf kepada King Luan. Namun apabila Xiaoyan kalah, King bebas memperlakukannya. Pertarungan pun dimulai. Xiaoyan langsung menggunakan teknik petir yang dimana teknik tersebut berasal dari Paviliun Feng Lei. Melihat itu, semua orang pun sangat terkejut bagaimana bisa ia menguasai teknik itu. 三千雷幻身，这是幻身？ 来来来， 王金伦，你们欺负 Setelah Xiaoyan berhasil mengalahkannya, King dipinta untuk meminta maaf kepada King Luan. Namun ia justru menangis dan merasa direndahkan oleh mereka. Tian sebagai gurunya sangat marah kepada Xiaoyan. Yang pertama, ia adalah orang asing yang mengaku sebagai murid Paviliun Xingyun. Dan kedua, ia sudah menggunakan teknik petir dari paviliun miliknya. Di sana Xiaoyan tidak peduli terhadap ucapannya dan berniat pergi. Merasa diremehkan, Tian langsung menyerang. 高台
抬贵手。 Ya Fei mencoba menengahi permasalahan itu dan meredakan situasi. Awalnya, situasi mulai mereda dan di sana Tian menyuruhnya bersujud meminta maaf kepadanya. Namun Xiaoyan memang mencari gara-gara. Dengan bersikeras, ia mengaku sebagai murid Pavilion Xingyun dan tidak sudi sujud di hadapannya. Tian yang kesal langsung menggunakan teknik petir untuk menyerangnya. Di sana Xiaoyan sengaja tidak melawan karena ia tidak mau identitasnya dan kekuatannya diketahui oleh orang lain. Di sanalah ia mengaku sebagai murid guru tua, mantan ketua Pavilion Xingyun terdahulu yang bernama Yao Chen. Tentu saja mereka semua sangat terkejut mendengarkannya. 幸运阁要尊者，要是是我师傅。 Tak lama kemudian, Feng Xian, ketua Pavilion Xingyun, datang ke sana. Ia marah karena Tian mencampuri urusan pavilion miliknya. Tian tidak berkutik karena dari segi kekuatan, ia kalah jauh apabila melawan Feng Xian. 怎么，你想出头啊？你倒给个说法啊！他不是赢了吗？ Setelah itu, Xiaoyan meminta Feng Xian membantu guru tua yang saat ini sedang disandra oleh sekte Aula Jiwa. Mendengarkan hal tersebut, Feng Xian balik menyerang dan menuduh Xiaoyan pembohong. Sebab bagaimana mungkin Yao Chen atau guru tua yang sudah mati bisa hidup kembali, apalagi menjadi gurunya. Xiaoyan lalu membawanya masuk ke dalam dimensi cincin. Di sanalah ia menceritakan semuanya dan pada akhirnya Feng Xian percaya terhadap ucapan Xiaoyan. 孤零冷火，红贤，老师，药晨。 Akhirnya, mereka pun bertemu kembali. Namun, mereka terpisah ruang dan waktu. Feng Xian begitu bahagia setelah mengetahui Yao Chen masih hidup. Selama 50 tahun, ia selalu mencarinya. Di sana, guru tua tidak memiliki banyak waktu dan meminta Feng Xian untuk tidak usah menolongnya. Tujuan sekte Aula Jiwa selanjutnya ingin merebut api 3000 panas dan hanya Xiaoyan yang bisa menghentikan ini semua. Guru tua memberikan perintah. Feng Xian harus menyuruh Xiaoyan menaklukkan api 3000 panas. Ia sebelumnya sudah mengajari Xiaoyan teknik pembakaran. Dan Xiaoyan juga satu-satunya orang yang mampu menggabungkan 3 api surgawi. Feng Xian dipinta membawanya masuk ke dalam Pavilion Xingyun dan mengajari jurus beserta teknik tempur kepada Xiaoyan. Karena saat ini hanya Xiaoyan yang mampu melawan sekte Aula Jiwa. 我找了你50年，我们的时间不多了，生死3000，炎炎黄啊！此事非他不能，非他不可。